Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Kansa Naila Azani, delegasi dari SMA Negeri 3 Subang. Saya akan memaparkan argumentasi saya mengenai mosi yang sudah diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan oleh tes talenta. Mari kita lihat penjelasan kata talenta itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu sendiri berarti pembawaan seseorang sejak lahir atau yang biasa kita sebut oleh bakat. Dan menurut psikologis dari Harvard University, yaitu Profesor Howard Gardner, ada 8 teori kecerdasan manusia. 8 macam teori kecerdasan manusia. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik dan verbal. Kecerdasan linguistik dan verbal merupakan keefektifan seseorang dalam memilah bahasa dan berkomunikasi. Yang kedua ada kecerdasan logika dan matematis. Sudah kita ketahui bahwa kecerdasan logika dan matematis berarti kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis dan matematis. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu membuat seseorang cenderung tertarik kepada seni rupa, dan kecerdasan ini merupakan kecerdasan visual atau kecerdasan penglihatan mata. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan seseorang untuk mengenai dan merasakan musik itu sendiri. Yang keempat adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan yang membuat seseorang pandai memahami orang lain dan pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dan selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan yang cenderung membuat kita selalu menganalisis diri sendiri, memahami diri sendiri. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetik jasmani, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menggerakkan badannya secara efektif dan selaras. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis membuat seseorang cenderung menyukai hal-hal yang berbau botani, seperti dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam seperti hiking, camping, dan yang lain sebagainya. Sekarang kita lihat bahwa kenyataannya bahwa anak-anak memiliki karakteristik kecerdasan dan potensi yang berbeda-beda. Tentu saja tidak bisa kita samaratakan kemampuan setiap anak. Tapi kita lihat pada kenyataan di sistem penilaian sekarang yaitu yang hanya mengandalkan tes akademik dan nilai. Menurut saya ini tidak efektif dikarenakan banyak kecurangan yang terjadi. Pada tahun 2015, Universitas Brawijaya menghitung ada sebanyak 48 sekolah yang memalsukan rapot anak untuk lolos tes SNMPTN. Nah, maka dari itu, tes talenta atau potensi anak ini sendiri bisa meminimalisir kecurangan yang terjadi dan bisa saja kecurangan ini tidak terjadi lagi di kemudian waktu. Selain itu, sistem penilaian sekarang ini memunculkan stigma bahwa jurusan yang ada di sekolah menengah atas atau SMA, jurusan IPA dan IPS itu cenderung lebih unggul jurusan IPA dikarenakan jurusan IPA terlihat lebih pandai berhitung dan jurusan IPS tidak. Padahal itu hanya perbedaan konsep saja antar jurusan. Jadi bukan berarti salah satu jurusan itu merupakan superior dan lainnya inferior, tetapi masing-masing anak yang cocok terhadap jurusan tersebut memiliki cara tersendiri untuk belajar dan menyerap ilmu dan meningkatkan keterampilan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, sistem nilai ini sendiri juga bisa memengaruhi psikologi seorang anak jika anak dipaksa, contohnya dipaksa oleh orang tua untuk masuk ke jurusan IPA dikarenakan hanya gengsi. Ketika anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut, maka anak itu akan terseret dan anak itu nilainya akan jelek. Nah, ketika anak itu mempunyai nilai yang jelek, mendapatkan nilai yang jelek, maka ada perasaan di diri mereka yang tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri, padahal mereka bisa melakukan hal lain selain
dalam konsep jurusan tersebut. Jadi mereka hanya tidak cocok dengan konsep jurusan tersebut, bukan berarti mereka tidak bisa. Seperti itu. Jadi anak cenderung merasa bahwa mereka itu tidak mempunyai bakat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini juga tes talenta juga bisa meminimalisir penekanan orang tua untuk menganjurkan anak untuk mengambil jurusan yang orang tua inginkan. Banyak kasus seperti itu. Orang tua dengan alasan orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya, tapi tidak. Jika diadakannya tes ini untuk penerimaan mahasiswa baru, maka itu juga akan meminimalisir pemaksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak bisa menikmati jurusan yang ia mau gitu, seperti itu. Karena survei yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network menjelaskan bahwa 87% mahasiswa merasa tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, anjuran orang tua untuk memasuki jurusan yang orang tua anjurkan, itu mereka berpikir kan kamu agar masuk sini agar kamu sukses. Tapi jika ada tes ini, maka orang tua juga tahu potensi anak saya di sini dan anak saya pengen masuk ke sini. Jadi itu bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan anak. Selain itu ada tes yang sekarang sudah memadai untuk mengetahui potensi anak, yaitu Talent Spectrum, di mana Talent Spectrum ini berbasis teknologi yang memindai dari sidik jari untuk memetakan potensi anak, sehingga tidak ada alasan lagi jika ada pernyataan tidak ada teknologi yang memadai. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan kembali bahwa saya menyetujui penerimaan siswa baru hanya didasarkan oleh tes talenta, karena ini bisa memacu kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.